Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-temanku sekalian yang berbahagia, puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang berbahagia, saya akan menyampaikan salah satu hadis dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga yang merindukan, bukan kita yang merindukan surga. Siapakah dia? Yang pertama kata Rasul, talil Quran, orang yang membaca Al-Quran, orang yang senang di dalam membaca Al-Quran. Teman-teman sekalian yang berbahagia, sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya Al-Quran itu hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran itu pedoman hidup kita sebagai orang yang beriman. Jangankan kita membaca, memegang saja Al-Quran itu akan dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah. Begitu istimewanya Al-Quran, sampai bahkan ketika tangan kita memegang Al-Quran, tatkala ketika telinga kita gunakan untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran, tatkala ketika mata kita gunakan untuk melihat Al-Quran, tatkala ketika lisan kita gunakan untuk membaca Al-Quran, maka semuanya itu akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu utamanya Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatu. Kata Rasul, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, wal hasanatun bi asyri amsalihha, maka 1 hurufnya itu akan digantikan oleh Allah dengan 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasul, aku tidak mengatakan alif lam mim 1 huruf, akan tetapi alif harfun alif 1 huruf, wa lam harfun lam 1 huruf, wa mim harfun mim 1 huruf. Dan barang siapa yang membaca alif lam mim saja, maka orang itu sudah mendapatkan 30 rahmat kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan teman-teman, 1 huruf diganti oleh Allah dengan 10 kebaikan. Bahkan Sayyidina Utsman pernah berkata, lau sohat qulubana lamma sabi'at minal Quran. Orang yang hatinya baik, orang yang hatinya benar, orang yang hatinya lurus, dia tidak akan kenyang di dalam membaca Al-Quran. Jamaah sekalian yang berbahagia, mumpung
kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan panjang umur oleh Allah, sisihkanlah waktu kita sehari untuk membaca Al-Quran. Walaupun satu ayat, walaupun cuma 2 ayat, walaupun cuma 3 ayat, bisa-bisa satu hari kita bisa menghatamkan Al-Quran 1 juz. Jangan kita tinggalkan Al-Quran, sebab Al-Quran kelak akan menjadi syafaat bagi orang yang senang di dalam membaca Al-Quran. Teman-teman sekalian yang berbahagia, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hafidil lisan, orang yang senang menjaga lisan. Ada sebuah cerita yang menarik bagi kita. Suatu ketika Luqmanul Hakim pernah dipanggil oleh tuannya. Wahai Luqman, baik tuan, kemarilah engkau. Ada apa tuan? Aku perintahkan kepada engkau wahai Luqman, ambillah 1 ekor kambing. Kemudian kambing itu sembelihlah wahai Luqman. Kalau engkau sudah menyembelih kambing itu, ambillah yang paling terbaik dari kambing itu. Kemudian Luqmanul Hakim mengambil 1 ekor kambing. Kemudian kambing itu disembelih oleh Luqman. Diambil lidahnya, diberikan kepada tuannya, wahai tuan, ini yang aku anggap paling terbaik dari kambing ini. Kemudian tuannya menyuruh lagi kepada Luqman, wahai Luqman, aku perintahkan engkau sekali lagi, ambillah 1 ekor kambing lagi. Kalau engkau sudah menyembelih kambing itu, ambillah yang paling terburuk dari kambing itu. Kemudian Luqmanul Hakim mengambil 1 ekor kambing lagi. Kemudian kambing itu disembelih oleh Luqman, diambil lidahnya, diberikan kepada tuannya, wahai tuan, ini yang aku anggap paling terburuk dari kambing ini. Kemudian tuannya ini kebingungan, ada apa dengan Luqman ini? Aku perintahkan dia ambil yang terbaik, dia ambil lidahnya. Aku perintahkan dia ambil yang terburuk, dia ambil lidahnya. Ada apa ini dengan Luqman? Kemudian ditanyakan kepada Luqman, wahai Luqman, aku ini kebingungan dengan engkau. Aku perintahkan engkau ambil yang terbaik, engkau ambil lidahnya. Aku perintahkan engkau ambil yang terburuk, engkau ambil lidahnya. Ada apa ini wahai Luqman? Kata Luqman, wahai tuan, sesungguhnya manusia hidup di dunia ini, yang mau menjaga lisannya, yang mau menjaga lidahnya, dialah orang yang terbaik. Sebaliknya, jikalau manusia yang hidup di dunia ini yang tidak mau menjaga lisannya, tidak mau menjaga lidahnya, dialah orang yang terburuk. Baik buruknya seseorang itu tergantung kepada lisannya. Al-insanu fi khifdil lisan, sebaik-baik manusia yang mau menjaga lisannya. Teman-teman sekalian yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa muta'imil ji'an, orang yang senang memberi makan kepada orang yang kelaparan, senang memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Siapa saja dia, niat kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apalagi makanan itu kita berikan kepada orang yang beriman, orang yang bertakwa, maka kebaikan-kebaikannya
dari makanan itu dia bisa beribadah kepada Allah, maka kebaikannya akan Allah selalu limpahkan kepada dia. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan dicatat oleh Allah sampai ila yaumil qiyamah. Kemudian yang keempat, orang yang diridukan oleh surganya Allah, wa shaumi Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Salah satu keistimewaan bulan Ramadan, barang siapa yang berpuasa, maka orang itu termasuk golongan manusia yang diridukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian yang berbahagia, inilah 4 orang yang diridukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk golongan manusia yang diridukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.